Halo Sobat Jan Mujai. Hari ini saya berada di Istana Maimun, istana yang telah membangun Masjid Raya Al-Masun. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan tentu saja kameramen saya yang biasa-biasa aja, tidak ada sempurna sama sekali. Dan juga saya ditemani oleh dua orang dukun santet dan dukun pelet. Bagaimana keseruannya? Ayo ikuti saya. Tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Oh, benar deh ya. Oke, kita duluan berangkat. Tinggalkan aja Orni di sini ya. Let's go. Istana Maimun. Bangunan ini berdiri di atas lahan 2.772 meter persegi. Pembangunannya mulai dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Memiliki 30 ruangan dan terdiri dari 2 lantai. Istana ini memiliki 3 bangunan induk tengah, sayap kanan, dan sayap kiri. Cagar budaya ini dibuka setiap hari. Buat teman-teman yang ingin melihat langsung keunikan dan kemegahannya, silahkan datang ke sini. Karena posisinya tidak jauh dari Masjid Raya Al-Masun. Oh iya, untuk saat ini setiap pengunjung diwajibkan mencuci tangan, memakai masker, dan dicek suhu tubuhnya sebelum memasukin ruangan istana. Istana ini menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang sudah tua, tetapi juga karena desain interiornya yang unik, yang memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu dengan gaya Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan istana. Di dalamnya kita akan disuguhi dengan lukisan-lukisan bersejarah, seperti lukisan pemukiman di sekitar istana. Dan ini adalah simbol-simbol kerajaan Delhi. Mohon dikoreksi ya apabila ada salah penyampaian kata. Selain itu, di dalam istana ini juga terdapat barang-barang antik seperti lemari, perangkat makan dari Mesir, alat musik, keris, dan lain sebagainya. Nah, ini Paduka Raja Sultan Mamun Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah yang telah membangun istana yang penuh dengan akulturasi budaya.
Kalau yang ini adalah Sultan Delhi yang sekarang, merupakan Sultan Delhi yang termuda dalam sejarah Kesultanan Delhi. Terdapat juga foto-foto terdahulu, di mana salah satunya kita semua pasti mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Proklamator Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di samping itu, pihak istana juga menyediakan pakaian-pakaian khas Melayu yang dapat dikenakan oleh wisatawan, seperti yang dikenakan si cantik ini. Dan ini merupakan singgasana Raja dan Ratu Delhi. Para wisatawan hanya bisa melihat, tidak boleh menyentuh, apalagi dinaikin. Oke, sebelum kita ke tempat penjamuan tamu istana, kita saksikan dulu nih live musiknya. Inilah tempat penjamuan tamu istana. Mempesona sekali ya senyumnya. Sekedar info, tak hanya dari wisatawan lokal, cagar budaya ini juga dikunjungi oleh wisatawan dari negaranya Opa. Walah, salah negara rupanya. Sorry, nggak fokus. Setelah ini, kita akan mengunjungi situs Meriam Puntung yang letaknya persis di sisi kanan istana ini.
Akhirnya sampai juga di situs meriam puntungnya. Saya akan cerita sedikit pengetahuan tentang legenda meriam puntung ini. Versi Melayu berawal dari ditolaknya pinangan Raja Aceh terhadap Putri Hijau, sehingga membuat Raja Aceh berang dan memerintahkan segera untuk menyerang benteng Putri Hijau. Pertahanan terakhir yang dimiliki oleh pasukan Putri Hijau tak lain dan tak bukan adalah saudara Putri Hijau itu sendiri, yang menjelma menjadi meriam. Karena ditembakkan terus-menerus, meriam ini menjadi panas, meledak, dan terlontar menjadi dua bagian. Bagian moncongnya tercampak ke desa Sukanalu Simbelang, Kecamatan Barus Jahe. Sedangkan bagian sisanya terlontar di Labuhan Deli dan kini berada di halaman Istana Maimun. Beberapa dari tim kami mencoba mendengarkan suara yang ada di lubang meriam ini. Suara apa dah? Menjerit. Menurut pengakuan mereka, ada yang terdengar suara orang menjerit dan suara gemuruh, dan ada pula yang mendengar suara gelembungan air. Sekian dulu ya videonya, semoga dapat menambah sedikit pengetahuan Anda tentang situs-situs ini.